Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Hakim dengan NIM 222111045. Di sini saya akan sedikit meringkas atau mereview tentang sosiologi hukum dari pertemuan awal hingga pertemuan terakhir. Yuk teman-teman, simak videonya. Kita masuk ke materi yang pertama, itu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi sendiri yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Kemudian pengertian sosiologi hukum atau sosiologi of life adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Kemudian ada hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum dibuat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat agar berjalan tertib dan adil. Sebaliknya, masyarakat juga mempengaruhi pembentukan hukum itu sendiri. Selanjutnya ada yuridis, empiris, dan normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Selanjutnya ada hukum positivisme, yaitu mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskan pemisahan hukum dan moral secara tegas. Aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis. Kemudian ada sociological jurisprudence, pendekatan dalam studi hukum yang menekankan pentingnya mempelajari hukum tidak hanya sebagai perangkat aturan yang berlaku, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat masyarakat primitif, yakni hidupnya berpindah-pindah dan hidup secara liar. Yang ketiga ada masyarakat pedesaan, hidup menetap, walaupun masih sederhana. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada masyarakat kota, dengan tingkat ekonomi dan kebudayaan yang tinggi, mampu mencukupi kebutuhan pokok maupun barang mewah. Yang terakhir ada metode sosiologi, itu ada 8. Yang pertama ada deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencatat, menggambarkan, dan menjelaskan suatu fenomena. Kemudian yang kedua ada komparatif, membagikan 2 atau lebih fenomena atau masyarakat untuk memahami perbedaan dan persamaan mereka. Yang ketiga ada eksperimental, menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam kondisi terkontrol. Kemudian yang keempat ada explanatory, menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel. Yang kelima ada historis komparatif, itu menggabungkan analisis sejarah dengan peristiwa di masa lalu. Yang keenam ada fungsionalisme, itu memahami elemen atau bagian dalam masyarakat. Yang ketujuh ada studi kasus, memahami mendalam fenomena tertentu dalam konteks nyata. Yang kedelapan atau yang terakhir ada pengumpulan data dari sejumlah responden melalui pertanyaan terstruktur. Kesimpulan yang dapat saya pelajari,
dalam sosiologi hukum itu kita, terutama saya, dapat mempelajari bahwa hukum bukan sekedar instrumen formal, melainkan juga cerminan dan penggerak dinamika masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan hukum yang adil, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial.